Merugikan negara sebesar 22, atau sekitar 22 triliun rupiah. Ini Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa karena diyakini melakukan korupsi dalam skandal Asabri. Karena dianggap melakukan pengulangan perbuatan korupsi. Lantas sudahkah tuntutan jaksa sesuai dengan dakwaan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, salam sehat. Sehat semua, salam studio. Baik, Kang Asep. Jelas ya. Ya, Kang Asep, bagaimana nih tanggapan Kang Asep terkait dengan tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat ini? Sudahkah tuntutan ini sesuai dengan dakwaan? Ya, gini, kalau memang soal jenis hukumannya hukuman mati, memang kita apresiasi ya, kejaksaan berani perkara perkara korupsi menuntut hukuman mati. Soal persoalannya dalam hukum itu dikenal ajas due process of law, kemudian ajas legalitas. Nah, sekarang apakah didakwa dengan pasal kerugian negara tadi ya memenuhi persyaratan, karena menuntut mati itu di penjelasan pasal 2 disebutin ya dalam keadaan resesi ekonomi, dalam keadaan bencana alam. Nah, apakah terdakwa yang melakukan korupsi di Asabri itu memenuhi syarat atau tidak gitu kan? Saya khawatir kalau tidak berbeda dengan pasal yang didakwakan gitu kan, karena itu kan di penjelasan adanya. Nah, kalau itu bertentangan, saya khawatir nanti malah melenceng gitu. Ya, artinya setuju kita hukumannya untuk berat gitu. Cuma masalahnya tadi yang disebut ya bahwa penjelasan tadi bahwa itu dalam keadaan bencana oleh perusahaan asuransi perusahaan Asabri itu atau dalam keadaan persoalan. Baik. Baik, kami sambung kembali bersama dengan Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, sudah terhubung kembali, Kang? Oke, Eva dan juga pemirsa tadi sempat dibahas juga ya oleh pakar hukum Asep Iwan Iriawan yang menyatakan bahwa pakar hukum pidana mengatakan bahwa poin pertimbangan ini juga yang harus dibahas adalah mengenai JPU yang juga dibantah kuasa hukum ada terkait dengan pengulangan pidana yang tidak dilakukan. Ya. Itu kemudian menjadi pertimbangan bersama. Apa yang kemudian harus kemudian menjadi pertimbangan di sini? Apakah sesuai atau tidak begitu? Tadi sempat dibahas sedikit tadi ya oleh Kang Asep tadi ya. Oke, kami sembari masih akan menunggu koneksi kami terhadap Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Saat ini kita juga masih akan melihat juga sejumlah informasi tentunya untuk kita melihat bersama bagaimana background terutama dari kasus ini, perjalanan dari kasus ini awal sampai dengan saat ini. Mungkin teman-teman bisa kita tampilkan kembali untuk informasinya. Ya, kami sudah terhubung kembali ya, Marvin, dengan Asep Iwan Iriawan. Kang Asep. Ya. Oke, Kang Asep tadi sempat berbincang sedikit ya tanggapannya soal apakah tuntutan ini sesuai begitu dalam keadaan bencana, krisis moneter, atau pengulangan tindak pidana. Karena yang disampaikan oleh kuasa hukum bahwa pertimbangan JPU yang juga dibantah oleh kuasa hukum adalah terkait dengan pengulangan pidana yang tidak dilakukan. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, pengulangan atau residip masalahnya kan apakah itu baru dilakukan pertama kali atau tidak. Sepengetahuan saya ya kan baru melakukannya pertama kali ya untuk Asabri ini. Nah, apakah yang bersangkutan residip atau bukan? Itu kan alternatif 3 pilihan tadi, bencana, krisis maupun residip. Jadi salah satu unsur terpenuhi ya sudah. Maka kalau saya lebih condongnya sekali lagi ya, bukan di residipnya, tapi apakah sekian triliun itu menyebabkan kita resesi atau menyebabkan dalam keadaan bencana gitu kan. Terus apakah sekarang faktanya tadi kan mungkin si penasihat hukum atau terdakwa menyatakan bahwa dia bukan seorang residip, bukan mengulangi perbuatannya. Atau kejadian di Asabri atau yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana mungkin baru sekali ini, jadi tidak masuk mungkin. Itu dari pemikiran penasihat hukumnya. Artinya JPU harus lebih hati-hati dalam penerapan tuntutan ini? Nah, saya pikir karena JPU sudah mengajukan tuntutan, nah kita tinggal dengar pendapat dari penasihat hukum atau terdakwa tentang pembelaannya atau nanti replik dupliknya. Bahwa walaupun jaksa menuntut hukuman mati, ya pembela menyatakan itu dakwaan tidak sesuai pasal 2 ayat 2,
Toh nanti hakim yang memberikan kebijakannya, ya, yang akan menjatuhkan putusan. Toh dalam lingkup di kalangan jurisprudensi para hakim, ya, kalau itu lingkupnya pasalnya dipilih oleh pasal 2, ya, nah, dan itu dalam ayat 1 atau ayat 2, hakim bisa main di situ, gitu kan. Kalau hakim yang nanti progresif, artinya bisa memasuki bahwa ini kerugiannya besar, ya, triliunan dan membahayakan, kan bila bicara asuransi itu asabri itu kan bicara kepercayaan, dikhawatirkan kepercayaan publik hilang, membahayakan perekonomian. Nah, kalau memang hakimnya masuk situ, saya pikir bisa masuk hukuman mati. Dan tergantung nanti di ujungnya kan tergantung vonis hukuman dari hakim. Baik. Kang Asep, kalau kami tarik lagi lebih general begitu, bahwa kasus mega korupsi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ini tidak hanya terjadi kali ini saja, sebelumnya sudah pernah terjadi. Kenapa tuntutan hukuman mati ini baru muncul sekarang? Ya, sekali dalam sejarah peradilan, ya, dalam perkara korupsi memang belum pernah, baru kali ini, ya, karena tadi persyaratannya agak berat, ya, setidaknya 3 alasan tadi, sedang bencana, mengganggu resesi, kemudian residip. Memang itu jarang terjadi, makanya saya bilang mungkin baru pertama kali ini diajukan tuntutan mati. Kalau yang perkara lain boleh banyak, gitu kan. Tapi kalau perkara korupsi, kenapa baru sekali? Ya mungkin yang tahu kejaksaan. Kenapa kejaksaan tidak berani menuntut mati dulu, gitu kan? Kenapa baru munculnya detik-detik terakhir sekarang? Karena ada apa? Gitu. Memang pertanyaan kita juga para pengamat hukum, kok sekarang nuntut matinya? Kenapa nggak dari dulu tentang perkara korupsi? Pasti kan kejaksaan akan melihat, mungkin sekali lagi ya mungkin ya kan tidak menimbulkan resesi ekonomi, tidak sedang dalam bencana, sedang aman-aman saja, atau kan jarang. Kalau misalkan koruptor itu kan umumnya penyelenggara negara, sekali lagi ya, di samping memang pihak swasta juga kena, korporasi. Cuman kan kalau penyelenggara negara, kalau sudah korupsi nggak mungkin melakukan korupsi lagi karena sudah ditahan, sudah dipecat kan. Jadi jarang mengulangi. Nah ini kebetulan pengusaha asuransi asabri. Baik, singkat saja Kang Asep, jadi optimis tidak bahwa tuntutan hukuman mati ini bisa betul-betul terrealisasi dan bukan hanya wacana saja karena ini baru pertama untuk koruptor? Ya, saya harus pertama apresiasi ya keberanian Kejaksaan Agung, kedua harus optimis, ketiga memang harus berani hakimnya, berani progresif bahwa ini sekian triliun itu menyangkut kepercayaan nasabah, ya. Sekali lagi itu nasabahnya asabri loh, ya, dan itu nilainya sangat besar. Hakim harus berani memenuhi tuntutan daripada JPU. Kapan lagi memulai ini hakim ketika jaksa berani menuntut mewakili kepentingan publik, hakim harus berani, nuraninya keluar. Ya jatuhkan hukuman mati. Kenapa tidak kalau memang hakim merasa yakin bahwa itu perbuatan membahayakan perekonomian karena nilainya triliunan. Berapa triliun kalau untuk bencana COVID ini digunakan kan? Sementara digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk gaya hidupnya kan? Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Salam sehat Kang Asep.